Wacana revisi Undang-Undang TNI tengah jadi sorotan, saudara. Salah satunya karena ada pasal yang menyebut prajurit aktif diusulkan dapat menduduki lebih banyak jabatan sipil. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar revisi Undang-Undang TNI jangan sampai mencederai semangat reformasi. Wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI kini tengah jadi sorotan publik. Salah satu hal yang disorot dalam revisi Undang-Undang TNI yakni prajurit aktif diusulkan dapat menduduki lebih banyak jabatan sipil. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar revisi Undang-Undang TNI dibicarakan lebih matang. Wapres menyebut, jangan sampai hal tersebut mencederai semangat reformasi. Kalau adanya usulan tuh perwira aktif bisa, nah ini saya pikir juga sama, coba dibicarakan. Yang penting tentunya jangan mencederai semangat reformasi. Semangat reformasi itu kan, ya dulu itu menghilangkan dui fungsi. Nah semangat itu yang kemudian jangan dicederai. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai revisi Undang-Undang TNI belum perlu dilakukan. Prabowo menegaskan, undang-undang yang sudah ada berjalan dengan baik. Ada undang-undang yang sudah berjalan lama dan saya kira sudah berjalan dengan baik. Kita mencegah kebocoran, kita mencegah korupsi. Ini sangat tegas, Presiden menghendaki pengawasan yang sangat baik dan sangat kuat. Jadi saya kira ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Ada 3 poin usulan revisi Undang-Undang TNI yang menjadi sorotan. Di antaranya, Pasal 13 ayat 3 sebelumnya, pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Usulan Pasal 13 ayat 3 diubah menjadi, Panglima dibantu oleh seorang wakil Panglima berpangkat perwira tinggi bintang 4. Selanjutnya, Pasal 47 ayat 2, sebelumnya berisi, prajurit TNI saat ini bisa menduduki jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Dalam usulan revisi Undang-Undang TNI Pasal 47 ayat 2, ditambah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung dan Kementerian, lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden. Selanjutnya Pasal 53. Sebelumnya pasal ini berisi, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Usulan Pasal 53 ditambahkan menjadi, dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun untuk prajurit yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan keahlian khusus. Kami kutip dari Harian Kompas, Ketua Badan Sentra Inisiatif Al-Araf mengatakan, ketika revisi Undang-Undang TNI memberikan lebih banyak ruang untuk TNI menduduki jabatan di instansi sipil kementerian dan lembaga, hal ini membuat dui fungsi ABRI kembali lagi. Di sisi lain, menempatkan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara juga akan memperlemah profesionalisme militer. Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan dia atau militer dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara, dan bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan kompetensinya. Usulan revisi Undang-Undang TNI saat ini masih dalam tahap pembahasan di internal Mabes TNI. Jika memang nantinya disetujui, baru akan diajukan untuk dibahas di DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Seberapa penting revisi Undang-Undang TNI ini menjadi bahasan dan apa dampaknya jika revisi disetujui? Kami membahasnya bersama Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Universitas Paramadina, dan bergabung juga Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR, fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Bapak-Bapak.
Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak Dev, terima kasih. Pak Ya. Anton, kita akan membahas soal revisi Undang-Undang TNI. Menurut Anda, sudahkah mendesak Undang-Undang TNI direvisi saat ini? Pertama sih itu yang kita ingin tahu. Emang sudah urgent seperti apa Undang-Undang TNI yang sekarang sehingga memang harus segera direvisi, itu satu. Kalau memang tujuannya adalah kita ingin mempersiapkan bahwa ke depan, ancaman masa depan itu sudah kita memang akan ada kondisi namanya VUCA, ada volatile, uncertain gitu ya, lalu kompleks dan ambiguity. Maka misalnya ditujukan untuk itu, tentu nanti kita akan ada tambahan justifikasinya. Tapi kan problemnya kalau memang itu didasarkan pada misalnya ada ambiguitas, kompleksitas, dan lain-lain, tentu saja kemudian arah revisinya ke arah sana. Misalnya, apakah memang kita nanti OMP, OMSP itu harus tetap ada dikotomi atau tidak, dan lain-lain. Bukan dengan muncul adanya usulan misalnya Wakil Panglima TNI, lalu misalnya penambahan Menurut Anda, jabatan sipil Wakil seperti Panglima yang TNI tadi juga tidak mendesak, Pak Anton? Itu justru itu kita pernah punya di awal reformasi gitu ya, Pak Paul Rozi yang pernah menjabat itu lalu kemudian dihilangkan. Pertanyaan apa urgennya gitu? Kenapa? Karena satu, tugas Panglima TNI itu juga sudah dibantu oleh 3 kepala staf. Lalu yang kedua, ada kepala staf umum TNI. Lalu buat apa lagi kita ada wakil Panglima TNI? Apakah memang kondisi kita sekarang sudah genting dan lain-lain? Kan tidak. Tentu sebenarnya kalau misalnya memang dirasa kurang, ya kita tambahin saja kewenangannya Kasum TNI. Gitu, sudah ada. Jadi institusinya sudah ada, sudah lengkap. Saya pikir tidak ada alasan kita ngapain lagi. Jangan sampai justru ini adalah jatuhnya, oh ya karena ingin menambah ruang jabatan dan lain-lain. Gitu. Jadi yang kita pentingkan adalah bagaimana kemudian organisasi angkatan bersenjata ini menjadi lebih efisien, ada penghematan untuk soal jabatan sehingga kemudian kita bisa tambahkan untuk pos kesejahteraan prajurit dan yang lain-lain. Ini mungkin yang dijawab oleh Pak Dev Laksono. Untuk apa kita merevisi Undang-Undang TNI dan untuk apa ada Wakil Panglima TNI yang dibahas dalam Undang-Undang TNI ini? Ya, kalau Wakil Panglima TNI itu sebenarnya sudah ada di dalam Supres Presiden yang melengkapi jabatan kabinet ya, seperti wakil-wakil menteri lainnya itu sudah dimasukkan di dalam sana, dan juga di dalam struktur organisasi TNI itu sudah ada di dalam posisi itu sudah dihidupkan kembali, tapi memang belum diisi saja, dan itu tidak terpisah daripada Undang-Undang TNI itu sendiri. Nah, kalau masalah urgensinya, ya memang bila yang dirasakan urgent dan dibutuhkan, ya pasti sudah diisi saat ini. Dan kita lihat sekarang ini masih dikosongkan posisi tersebut. Pertama, lalu kedua, urgensi daripada revisi Undang-Undang TNI ini. Ini pembahasan ini sudah kita mulai ada dari sejak periode yang lalu, bahkan mungkin dari periode sebelumnya, dari periode 2009 sudah dibahas, sudah masuk di prolegnas, tapi di drop di periode ini. Dan dari semenjak 2 tahun yang lalu, pada saat rapat dengan Menhan memang sempat ada tergelintir mengatakan hal-hal seperti memperpanjang. Tapi dalam satu pembahasannya adalah tadi yang disebutkan oleh Pak Anton juga disoroti soal Wakil Panglima TNI. Sampai itu dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI, apakah saat ini Panglima TNI dalam tanda kutip keteteran menjalankan tugasnya? Jadi gini, kalau yang saya baca kepala staf dari 3 matra. Di naskah akademik yang dibuat oleh Mabes TNI itu adalah Panglima TNI dapat dijabat oleh para kepala staf dan juga Wakil Panglima TNI, begitu. Jadi itu bukan menghidupkan posisi Wakil Panglima TNI, tapi mempertegas bahwa siapa-siapa saja yang bisa menjadi Panglima TNI. Itu yang salah satu di dalam naskah akademiknya. Tapi ya sampai sekarang kami di DPR juga belum menerima apa-apa dan belum masuk di dalam daftar prolegnas, apalagi daftar prioritas. Dan sekarang ini kami di Komisi 1 masih fokus membahas tentang revisi Undang-Undang Penyiaran dan juga pembentukan RTRI dan juga hak terkait. Itu yang sekarang jelas di dalam prolegnas yang sudah masuk daftar prioritas, termasuk juga undang-undang tentang Baik, Pak, dalam revisi Undang-Undang TNI itu juga disebutkan bahwa prajurit aktif TNI
bisa menjabat di jabatan sipil. Ini kan dikritik kemudian bahwa Tapi ini sampai akan sekarang saya belum terima, Mbak. Jadi sampai sekarang ini kita belum terima apa-apa. Kita belum terima naskah akademik, kita belum terima daftar isian masalah, dan belum ada supresnya juga. Jadi kalau kita mau bahas panjang lebar segala macam, itu hanya materi yang tersebar di media gitu. Jadi ya kita bisa berdebat panjang lebar, tapi ya kalau belum masukannya justru belum itulah untuk diterima, mengawasi ya, Pak Dev. jadi saya nggak tahu kita mau bahas sejauh mana gitu. Baik, tapi itu justru itu mengawasi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Dan pembahasannya pun juga pasti kan secara terbuka. Jadi media ataupun semua masyarakat sipil juga bisa mengawasi, bisa mengkritisi. Ini kan sekarang sudah bukan era Orde Baru yang dimana segala betul, ini adalah bagian dari pengawasan dan juga mengkritisi. Pak Anton, soal dari prajurit aktif yang diizinkan untuk menjabat jabatan sipil, menurut Anda apa bahayanya dari jika ini nanti disahkan dalam revisi Undang-Undang TNI? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya terkait pasal 47 ayat 2, itu kan kalau yang Undang-Undang TNI saat ini itu kan cuma mencakup 9 ruang jabatan gitu ya, tadi di organisasi-organisasi tertentu gitu. Cuma ada 9 gitu, yang kemudian diusulkan menjadi tambah. Kalau misalnya memang jelas ada beberapa pos yang membutuhkan payung, misalnya mereka yang dinas di staf kepresidenan, BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla gitu ya, lalu Kemenkomarves gitu. Jadi memang butuh payung, butuh dasar. Iya gitu. Jadi memang ada ruang yang memang saat ini belum ada payungnya. Padahal mereka ada di sana, butuh gitu. Jadi butuh gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada tambahan-tambahan baru. Jadi sifatnya semestinya kalau ada penambahan itu sifatnya ad hoc. Bukan sudah ditetapkan. Bahwa hari ini misalnya ada yang berdinas di Kejaksaan Agung, ada yang berdinas di KKP, semestinya itu sifatnya ad hoc. Kalau sifatnya ad hoc kan sudah dikunci di butir ayat yang penutupnya untuk kementerian instansi lain gitu, yang memang membutuhkan. Itu sudah cukup, tidak perlu kemudian dipertegas gitu kan. Itu satu. Kedua, kenapa bahayanya? Bahayanya jelas ada. Bahwa ketika kita bicara profesional, gitu, TNI yang profesional ya tentu prajurit militer itu hanya fokus pada tupoksi utamanya. Tupoksi utamanya apa? Menjadi alat pertahanan negara untuk menjaga NKRI, titik. Gitu. Jadi kalau misalnya ntar dia lama di sipil, justru yang bahayanya adalah tergerus nih dari posisi utamanya dia. Dia harus fokus pada yang pertama itu. Gitu. Nah itu satu. Kedua, seringkali penempatan sipil ini menjadi jalan pintas untuk mengatasi adanya bottleneck dalam karir. Oh ini ada perwira tinggi yang nonjok segala rupa, udah disalurkan. Enggak, bukan seperti itu. Kenapa? Itu akan mengganggu yang namanya nanti karir ASN. ASN juga punya karir. Harapannya mereka juga pengen jadi eselon 1. Kenapa mereka udah di eselon 2 tiba-tiba ya jadi orang luar. Gitu. Jangan sampai mencederai demokrasi artinya juga punya PP. Oke, jadi Pak Dev, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini masih usulan memang untuk revisi Undang-Undang TNI, tapi bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada demokrasi yang tercederai dengan revisi Undang-Undang TNI ini? Ya gini, doktrin dan juga semangat daripada TNI hari ini berbeda dengan situasi pada zaman Orde Baru. Sekarang segala suatu hal dilakukan secara terbuka, baik pembentukan prosesnya dan juga pelaksanaan dan juga proses roda pemerintahan hari ini. Apapun yang dikhawatirkan atau disampaikan oleh civil society, tentu itu bisa menjadi masukan. Dan juga seperti yang disampaikan juga, saat ini juga sudah ada beberapa perwira TNI aktif yang menduduki beberapa jabatan-jabatan di kementerian. Akan tetapi bagi TNI itu sendiri dan juga untuk kepastian ketegasan dalam hal ini ya berbentuk otoritas daripada seorang perwira TNI ketika diposisikan di jabatan-jabatan sipil, ya itu harus memiliki payung hukum dan kejelasan sehingga ada kepastian mereka itu menduduki itu tidak keluar daripada otoriter yang mereka berikan. Dan juga kita kan sekarang di era supremasi sipil, segala macam hal itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum, sehingga kekhawatiran akan kembali ke era Orde Baru itu sebenarnya sudah tidak ada.
Nah, apalagi Baik. dengan di era keterbukaan informasi. Nah, hal inilah yang harus Ya. menjadi catatan dan juga paduan dalam menyelesaikan undang-undang ini ke depan. Baik, pada prosesnya nanti Kalau masih akan itu terus jadi diawasi dan juga diajukan ya. dikritisi ya oleh Nah, tapi kalau masyarakat. jadi diajukan ini belum tahu loh, Mbak. Ini masih Ya. wacana sekarang ini. Baik, karena itulah bagian dari pengawasan dan juga mengkritisi nanti apa yang akan dilakukan oleh Ya. DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang TNI supaya tidak ada demokrasi yang tercederai. Terima kasih Pak Dev Laksono, terima kasih juga Pak Anton Ali Abbas sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, meski